Saudara-saudara terkasih, salam jumpa di program Morning Call GPIB, Rabu 19 Januari 2022, bersama saya, Pendeta Jeffrey Sompotan. Mengawali pembacaan Alkitab dan renungan akan firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi baru, anugerah Tuhan bagi kami. Mengawali perjalanan hidup kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka menyambut firman-Mu. Kuduskan kami agar layak menerima firman-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus agar mengerti kehendak-Mu dan dimampukan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab sesuai dengan daftar bacaan gereja hari ini, bacaan pagi, dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan 22 yang menyatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Nas ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus menekankan hal-hal yang lebih substansial dari hukum Taurat. Yesus tidak bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat. Ia mengajarkan hal-hal yang lebih mendalam. Hukum Taurat mengajarkan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus menegaskan bahwa relasi yang baik dengan Tuhan harus nampak dari relasi yang baik dengan sesama. Dan itulah inti daripada kehidupan Kristiani. Jika seseorang relasinya dengan sesama tidak baik, itu mencerminkan relasinya dengan Tuhan juga tidak baik. Orang yang relasinya dengan Tuhan baik, maka Roh Tuhan akan menguasai hatinya sehingga ia menjalani hidupnya, memperlakukan sesamanya dengan baik. Relasi dengan Tuhan dan sesama harus sama-sama dijalin dengan baik. Tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Itulah yang terungkap dari simbol kekristenan, yaitu salib. Salib bukan hanya mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus bagi keampunan dosa kita. Salib juga menyatakan tentang pola hidup Kristen, tentang relasi yang baik secara vertikal dengan Tuhan, dan relasi yang baik secara horizontal dengan sesama. Persis seperti simbol salib itu. Orang yang membunuh berarti relasinya secara horizontal tidak baik, yang bersumber dari relasi yang tidak baik juga dengan Tuhan secara vertikal. Dalam hal membunuh, Yesus menunjuk pada akar penyebabnya, yaitu amarah. Amarah bersarang di hati karena hatinya tidak dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh angkara murka yang menguasai hatinya. Dan itulah yang lebih penting untuk dihindari. Amarah melahirkan kebencian. Dan kebencian mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, seperti membunuh. Amarah dan membunuh mempunyai dua sisi. Amarah yang nyata-nyata dan amarah yang terselubung atau tersembunyi. Amarah yang nyata-nyata tampak jelas dari raut wajah, kata-kata yang keras dan kasar, serta tindakan yang tak terkendali. Sedangkan amarah yang tersembunyi tidak tampak kasat mata.
Ucapan dan senyumannya bisa saja nampak manis, tetapi ada yang menggelora di dalam hatinya, kebencian. Ini agaknya lebih berbahaya karena tindakannya bisa tidak terduga. Begitu juga dengan membunuh. Ada yang hilang nyawanya karena dibunuh, tetapi ada yang tetap hidup namun mengalami kematian karena karakternya yang dibunuh atau karena karirnya yang dibunuh, yang berakibat matinya masa depan. Dan itu berdampak tidak hanya bagi si korban, tetapi juga bagi keluarganya. Orang tersebut tidak dibunuh dengan senjata api atau senjata tajam, tetapi dengan kata-kata. Bisa saudara bayangkan bahwa kata-kata dapat mengakibatkan seseorang terbunuh. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata-kata yang membunuh lahir dari hati yang diliputi kebencian yang berpangkal dari kemarahan. Karena itulah Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara yang terkasih, amarah tidak pernah melahirkan hal-hal yang baik. Keluarga bisa kehilangan damai sejahtera akibat amarah. Persekutuan jemaat bisa porak-poranda akibat amarah. Ahli kesehatan mengatakan, amarah dapat membuat orang yang marah itu kehilangan imunitas tubuhnya. Amarah membuat kita tidak mampu menjalankan hidup keagamaan kita dengan baik. Dan Tuhan Yesus memberi ultimatum sebagaimana tertulis pada ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempraktekkan hidup keagamaannya terbatas pada kulit luarnya saja. Sedangkan kita diminta untuk menjalani hidup kekristenan kita dari hal yang terdalam. Renungan kita memberi pengajaran yang sangat hakiki. Jalanilah hidup kekristenan kita dengan bersumber dari hati yang murni dan tulus, tanpa kebencian dan amarah. Itulah juga teladan yang Yesus jalani dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Mampukan kami menjalani hidup kekristenan kami tanpa kebencian dan amarah. Mohon berkat-Mu atas hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan berjemaat di mana kami hadir di dalamnya. Berkatilah gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi dalam pelayanan dan pekabaran Injil yang dilakukan. Juga gereja-Mu GPIB, Majelis Sinode, dan seluruh jemaat termasuk pos-pos pelkes dimanapun berada. Berkatilah para presbiter, diaken, penatua, pendeta yang menyelenggarakan kehidupan gereja-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, masyarakat luas dan pemerintahan yang ada. Upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan pelayanan terhadap saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana kiranya dapat teratasi dengan baik. Berkenanlah atas doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian perjumpaan kita di Morning Call pagi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.